Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Bud, bersama saya sendiri. Dan sekarang saya kedatangan rekan saya yang akan menceritakan pengalaman spiritualnya, kejadian horor yang pernah dialaminya. Nah, buat kalian juga pasti sering mengalami kejadian janggal di dalam hidup kalian. Nah, buat kalian nih, dimanapun kalian berada, kalian tetap harus hati-hati, terutama permisi di tempat yang kalian kira mungkin itu tempat asing bagi kalian. Oke, lanjut saja ke ceritanya. Ini dia. Nah guys, sekarang saya sudah bersama rekan saya yang akan menceritakan tentang perjalanan spiritualnya, kejadian horor tempat beliau. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut ke ceritanya. Pada waktu gua pas di tahun 2012 itu tetangga gua nikahan. Terus Itu gua hari apa kejadiannya? hari Rabu kayaknya nih, Malam Kamis berarti ya? malam Kamis. Ya. Itu gua sebelumnya gua nongkrong. Gua Hmm. nongkrong dari jam 7. Gua nongkrong sama kawan gua. Nah, nongkrongan itu emang tempatnya tuh rumah kayak kosan, kontrakan. Nah, itu lumayan serem juga sih menurut gua karena juga pernah ada eh, jejak kayak harimau gitu Hmm. ya. Nah, setelah gua pengen pulang nih ke rumah, gua ketemu temen bokap gue jam sekitaran jam 11 lewat hampir setengah 12. Setelah gua pengen ambil, gua sekitar kurang lebih jaraknya 1 kilometer deh, 1 kilometer ambil jarak perjalanan buat ke tongkrongan gua. Iya, iya. Nah, tempat itu kan tempat caturnya kan di Buat tongkrongan di base ya, camp lah di ya. base camp Nah, gua. Nah, gua jalan ke rumah gua. Nah, gua langsung ditongolin pocong pas jalan ke rumah pas pengen ngambil catur di base camp. di base camp ya. Setelah gua ditongolin, gua langsung nangis tuh. Gua sawan ya. Nah, pas gua sawan itu pasti selalu ada bayangan dia setiap gua ngeliat kaca, seperti kaca kayak kaca hitam. Itu posisi ngeliatnya di jalanan. Ya, enggak di depan rumah, Oh, pas mau keluar, tatap-tatapan ya. pas mau keluar ngambil catur itu. Ya, pas. Oh, Cuman jaraknya sekitar 10 meter lah sama si pocong itu. sama pocong itu. Nah, gua langsung sawan tuh. Gua sampai seminggu sakit. Ya, muka gua pada biru, badan gua biru semua ya kan. Padahal nggak dipukulin ya. Iya, itu dia ya kan. Tapi bisa pada biru ya. Ada biru ya kan. Jadi Nah, saking takutnya kali iya, ya. saking takutnya. Nah, setelah itu gua langsung tuh warga yang sebelumnya di depan rumah gua rame langsung pada ngejar tuh Ngejar si pocong itu. pocongnya dikejar. Iya, pocong dikejar. Nah, cuman kita jarak antara 5 menit lah Nah, itu pocong udah nggak ada. Pas setelah gua nangis jerit-jeritan. nah. Iya. Nah, gua Berarti belum sempat ngambil catur. iya, Maksudnya baru disuruh mau ya keluar ke baru base camp, baru disuruh. lihat pocong, Ya, ngeliat pocong betul. langsung sawan. Langsung sawah. Kita Ya, bisa ngomong tapi teriak tolong apa gitu. teriak gua teriak mama. Gua teriak mama ya Terus kan. malu denger gak? Rumah gua nggak denger, Oh, iya. posisi kan di samping rumah gua. Oh, Mungkin iya. kedengeran cuman mungkin itu suara orang kali ya kan. Oh, jadi pas lu teriak Ya, minta tolong, mungkin warga pada denger, nyamperin lu.
Ya Oh. langsung marahin gue tuh, ada apa nih, Nah, lu ngeliat pocong, langsung dikejar pocong itu. Nah pocong itu tidak ketangkap sama warganya karena sudah menghilang duluan. menghilang kan nggak lari kan? Menghilang ya. Nah, itu mukanya pocong itu darah-darah parah banget pokoknya, kayak dicambukin malaikat lah. Iya, iya. Tapi Gua kelihatan mukanya ya? kelihatan Matanya ada mata. matanya ada, pokoknya mukanya itu berdarah semua sampai kaki-kakinya, sampai apa, kain kafannya tuh semua Berarti seluruhnya. pocong yang di film itu yang pakai putih-putih itu bener. Ya itu seperti itulah. Sininya ada ikatannya Ya gitu ada ya? ikatannya. Berdiri apa nggak layak? Ngambang. Oh, ngambang. Ya ngambang. Berarti lihat sampai bawah. Ya sampai Bener-bener bawah. ngelihat Pertama, dari atas pala ya pertama sampai dari ke atas kepala, kaki. nah pas ngeliat mukanya langsung jerit. Wah, kacau udah pokoknya di situlah. Semua pada berantakan ya kan. Langsung tuh ada Ustadz. Nah, Ya ada Ustadz disembuhin langsung sampai benar-benar tidak sawan lagi. Ya, nah, dari si Ustadz itu, maksudnya itu kan acara pernikahan. ya Lah pernikahannya di mana? pernikahan di depan rumah Gak jauh tetangga, dari. benar-benar di depan rumah, Lah si pocongnya di mananya? di belakang rumah. Di belakang rumah itu kayak ada halaman. Halamannya Oh, kayak, keluarnya pas lewat pintu belakang, ya nggak lewat pintu belakang, lewat pintu depan depan, yang terus ada ada pernikahan. gang. Ada gang, nah lewat gang rumah terus, nah sekitar jarak antara 10 meter dia di situ pocongnya di depan rumahnya. Nanti kayak pocong itu ngadepnya ke pernikahan juga. Enggak, karena nggak kelihatan karena di belakang itu sepi. Tapi sebelum lu ke tempat, dari tetongkrongan lu, dari base camp ya? Ya Dari base camp lu, itu enggak, dari mana tadi? dari rumah. Dari rumah ngambil catur ke tempat base camp, lu ngalamin kejadian atau hal-hal aneh gak sebelumnya? Atau di hari-hari Pernah, sebelumnya? Sebelumnya. pernah tuh. Nah pas gua lagi jalan, mungkin itu nggak tahu ya itu suara apaan, kayak suara orang lagi nyapu lah. Oh, itu tengah malam ya? Iya itu tengah malam jam setengah 12 Di mana tuh? di dekat, pokoknya di belakang rumah gua. Kan tongkrongan gua kan di dekat belakang rumah gua juga. Nah iya itu situ ada kontrakan, itu tongkrongan gua. Nah sebelum di sampingnya, nah itu tempat kejadian gua ngeliat pocongnya di situ. Iya, nah itu yang tadi, yang suara sapu itu sebelumnya warga tetangga itu pernah ada yang lihat kalau itu nenek-nenek. Si yang nyapu itu. Ya si yang nyapu itu. Nah karena gua udah pernah ngeliat sebelumnya pocong, jadi gua biasa aja ya, karena gua nggak pernah ditapakin Pocong oleh lagi. dia. Iya Itu bener-bener apa, jelas gitu di depan muka lu ya? jelas banget, fix. Nah akhirnya katanya dengar-dengar sempat sakit. Sakit seminggu. Se Maksudnya setelah lihat pocong langsung sakit atau besoknya sakit? Setelah lihat pocong itu Langsung gua sakit. langsung sakit, Sakit apa? Demam atau apa? kayak orang ketakutan lah, sakit terus kayak panas dingin ya, Mungkin kalau pucet. di apa ya, bahasa ininya sawan kali ya? Ya sawan, betul. Ya Kayak karena rasa takut yang terlalu tinggi ya. Iya. ya rasa takut gue tuh tinggi banget waktu itu, parah kan. Udah gitu Kan sakit selama 1 minggu nih. hmm, Nah terus apa tindakan sama orang tua gimana? Dibawa ke dokter kan? dibawa ke ustadz langsung. Tapi nggak dibawa ke dokter. Kagak. Oh karena udah tahu penyebabnya ya. Ya udah karena kan tahu penyebab, karena gue ngeliat pocong itu. Oh, berarti sebab wah ini mah sakit nggak beres nih dari abis lihat pocong gitu. Iya Ada langsung ke Pak Pak Ustadz. ustadz langsung diobatin lah. Pertama ke Pak Ustadz, reaksi Pak Ustadznya gimana? Tapi ente sadar itu, maksudnya pandangannya tuh sadar seperti biasa apa gelap apa? Gelap, kayak kayak ngeliat dia terus, kayak ngeliat pocong itu terus. Kalau gue ngeliat ke kaca hitam.
selama seminggu. selama seminggu. Ketika lu ngaca terus Iya, pokoknya gue mungkin selalu kebayang kepikiran lu gitu ya. ya kayak ikut. Pokoknya kalau gue ngeliat kaca hitam dah kayak rak lemari kan ada kaca hitam itu. Nah gue pasti selalu ngeliat pocong itu, dan itu wajahnya tuh Benar jelas Masih- sih. benar-benar dia- iya benar-benar jelas, masih pocong yang sama. masih pocongnya sama kayak mengikuti gitu. Nah terus kata Pak Ustadznya tuh bilang apa waktu Pak Ustadz, maksudnya kan sampai kan dibawa ke Pak Ustadz tuh. Nah. Sampai di Pak Ustadz ngomong apa? Maksudnya ya udah kita ya dibaca-bacain aja Rukiah gitu ya. ya, di rukiah diobatin lah istilahnya ya kan. Iya. Akhirnya langsung sembuh apa kebesokan harinya? Besokan harinya pokoknya sampai selama seminggu itu Selama seminggu baca-bacain terus. iya dibaca-bacain terus Kasih sampai benar ya kasih air obat. Sembuh ya? Enggak, Oh, enggak. kalau cover enggak, Baca doang ya. bau ya soalnya. Bau. Iya. Lu ngopi mulu kali puasanya ya? Aja soalnya kerjanya kayak ngopi doang sama rokok. Sama ngejikir paling. Iya Ini kalau mau denger gimana? iya ngeri juga ya, kangen lah. Tapi berarti setelah lu ngeliat terus lu nangis dan teriak Minta tolong. ma, warga datang. Nah, habis dari situ lu apa langsung dibawa pulang dulu ke rumah atau ustadznya langsung ke situ atau gimana? Ustadznya langsung ke situ. Oh, langsung ke situ ya. Oh, Ustadznya yang ke rumah, Iya langsung ke rumah. bukan yang dibawa Soalnya ke kan Ustadz. iya soalnya kan bokap punya kenalan juga ustadz canggih lah pokoknya ustadznya. Iya bisa ngobatin. Jadi pas pertama apa namanya? Pas lu sawan, ustadznya ke situ langsung diobatin lah bahasanya Iya. ya. Langsung ngobatin, Dikasih air tuh. kasih air, dibaca-bacain Al-Quran lah pokoknya lah. Nah, setelah lu dikasih air, apa yang lu rasain? Sedikit adem sih. Adem. Tapi Iya. tetap masih kebayang-bayang terus ya. Tetap itu sampai selama seminggu Si pokoknya airnya nggak pernah diminum, airnya suruh minum. nggak raup apa mandi. Ya dibuat cuci muka ya, cuci muka supaya hilang wajahnya dia. Nah, dengar-dengar katanya sekarang udah berani banget nih sama pocong itu, sampai karena katanya nggak sama sekali nggak takut lah kalau dilihatin pocong. Iya. Gimana? Ya karena gue rasa takutnya itu udah melebihi batas, jadi rasa takutnya itu bakalan ketutup oleh mukanya dia. Oh. Iya jadi gue kayak ngeliat hal-hal kayak gitu mah ya bagi gue udah biasa aja. Iya karena gue karena gue pernah ngelihat mukanya dia. Tapi pernah ditawarin lagi nggak semenjak setelah sembuhnya dari seminggu sakit itu? Nah pernah pas pada saat belum lama pas Belum gua lama kerja. kejadian itu. Kerja. Ya Iya, pas iya. gue kerja langsung aja. Pas gue kerja gue pulang kerja, gue lagi ngobrol tuh posisinya gue lagi madep kamar mandi Ngobrol sama? istri gue. Oh, sama istri. Iya lagi ngobrol sama istri gue, posisinya gue lagi madep kamar mandi, istri gue lagi madep depan ya. Nah setelah gue lagi ngobrol tentang hal kerja lah kan, gue tiba-tiba melihat kepala nongol Dari kamar mandi. Wah kan wah nggak tahu gue langsung kejar dong. Iya gue langsung kejar, woi gue gituin kan. siapa nih? Nah iya istri gue langsung kaget ya, kenapa ya kan, kenapa ya kagak ya kan, langsung gue baca-bacain tuh. Nah setibanya itu gue nggak berani cerita buat ke istri gue ya karena istri gue di rumah sendirian pada waktu sebelum gue punya anak. Iya terus pas gue setelah itu udah itu dari yang nongol kepala itu dia nggak pernah nongolin lagi nambahin lagi.
Itu yang nongol itu kepala, maksudnya bentuknya gimana? Wujudnya tuh kayak ini apa? Wewe gombel lah, Rambutnya panjang berarti ya. rambutnya panjang. Itu nongolnya jadi Segini. kamar mandi lu kamar mandi, lu ngelihatnya di ventilasi atau di dalam kamar, di dalam Di ventilasi udara atau di kamar dalam di kamar mandi. di sekitaran kamar mandi itu. Bukan kamar mandi sih, kayak lorong itu. Dia nongol, nampakin nongol. Oh, Buat nongol doang. Iya, keren banget ya. kayak gini Tapi kan. awalnya dikira orang nggak? Iya, awalnya gue kira orang ya kan. Langsung teriakin tuh. Iya, gue langsung teriakin, woi, siapa lu? Ya kan? Begituin. Nah, istri gue langsung nanya, kenapa ya? Agak, aduh, ya kan, tunggu sini ya kan. Gue langsung ke tempat Ke itu, belakang. ke belakang. Iya. Tapi Nah, nggak ada siapa-siapa. kagak ada siapa-siapa ya kan. Nah, terus gue langsung mikir, wah itu makhluk gaib ya kan, pastinya. Nggak mungkin orang, nggak mungkin ini. Ya langsung gue baca-bacain tempat itu ya. Dan tempat lu ya kan, iya. Tapi nggak sempat manggil Ustaz. Enggak, cuma kan soalnya udah biasa. Biasa. Ya, Tapi jeda waktunya lama nggak? Maksudnya dari sakit seminggu sampai ketemu lagi tuh jangka waktu setahun apa sebulan? wah lama banget. Kan itu kan gue waktu udah itu lama di tahun nggak nongol. 2012 ya. Itu gue yang pas ngeliat pocong tuh waktu 2 tahun di 2012. Iya, kan sekarang kan pas gue waktu ketemu lagi tuh tahun 2022. Baru tahun 2022 apa 2022 dah. Iya, baru 2022. kemarin. Iya, belum lama. Nongol. Beraninya ya. Padahal Iya, udah disembuhin. iya. Tapi Itu dia. kayaknya kangen deh sama lu. Kali ya kan. Karena udah bertahun-tahun udah nggak ketemu sama lu, tapi Mungkin dia mau nunjukin iya. rasa gue ya kali ya. Mungkin takut apa enggak ya? Ngetes Ini ya, orang iya ngetes kali ya. Ini, ngetes. ini berani apa kagak nih dia bocah nih ya? Gue berani ya kan. Terus ada lagi nggak? Nah, maksudnya kesini-sini udah aman, udah nggak lagi. Ada lagi waktu gue kerja kan gue di Indomaret nih kerja gue. Nah, gue kan kerjanya tuh ngecek-ngecek barang. Kan kadang gue di gudang tuh cek barang. Nah, pas waktu pada saat gue sholat maghrib di daerah Pondok Kelapa, gue inget banget tuh. Gue pada pas sholat gue tuh digangguin sama tuh setan. Ya, setelah gue sholat itu gue Setelahnya apa pas sholat? pas sholat. Oh, pas sholat. Iya, itu digangguinnya tuh nyalain air, ya kan? Nyalain air, ntar matiin, nyalain, matiin. Padahal itu di gudang itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Anak toko itu pada di bawah semua, ya kan? Teman-teman gue juga pada di bawah. Nah, pas gua samperin kamar mandi ternyata itu memang nggak ada siapa-siapa. Jadi itu Gangguinnya menurut cuma gua model air. ya ganggunya cuma model air. Tapi sempat batalin sholatnya Enggak, tapi karena habis gua selesai khusyuk lah lah ya, harus khusyuk dulu. Kan madep sama ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan sama Allah. Oh iya Bang Nasri, ada lagi kan pengalaman horor yang pernah dialami ke sini-sini? Gua rasa sih enggak, Udah karena aman gua aja. udah aman-aman aja bagi gua sih. Ini gua juga nggak ada cerita apa-apa tentang gituan, karena emang udah aman di rumah gua. Ya, semoga udah aman aja. Ya, Oke guys, itu dia cerita dari Bang Nasri yang mengalami sering dihantui makhluk gaib ya, bisa dibilang gaib lah, pocong, tapi ya itu udah lewat lah masanya. Sekarang sudah aman-aman aja, semoga kedepannya bisa terus tetap aman. amin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.